Di dunia medis, ada momen-momen yang bisa bikin jantung berhenti berdetak. Salah satunya adalah krisis jalan napas. Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah master plan yang brilian, yang dirancang untuk mengubah potensi bencana menjadi sebuah prosedur yang terkendali. Coba bayangkan deh, apa sih skenario yang paling bikin deg-degan bagi seorang dokter anestesi? Pertanyaan ini nih yang langsung membawa kita ke inti pembahasan kita. Sebuah situasi di mana beneran deh, setiap detiknya itu sangat berharga. Jawabannya adalah jalan napas sulit. Ini bukan sekedar istilah medis biasa ya, ini adalah sebuah kondisi di mana fondasi paling dasar, yaitu menjaga pasien tetap bernapas dan dapat oksigen, tiba-tiba jadi tantangan yang super berat, bahkan untuk seorang profesional yang sudah sangat terlatih sekalipun. Dan dari situ kita bisa masuk ke skenario paling horor. Can't intubate, can oxygenate, atau disingkat CICO. Ini adalah krisis puncaknya. Saat semua cara standar gagal, oksigen nggak bisa masuk ke pasien. Jelas ini adalah kondisi darurat yang mengancam nyawa. Untungnya, krisis CICO ini jarang banget terjadi. Kira-kira hanya 1 dari 10.000 kasus anestesi umum. Tapi, justru karena risikonya yang fatal, sekecil apapun kemungkinannya, setiap dokter anestesi wajib punya rencana yang matang banget untuk menghadapinya. Oke, terus gimana cara para dokter mengelola resiko ini? Nah, langkah pertama untuk menangani krisis itu, ya coba prediksi dulu kan? Disinilah kita kenalan sama metode Lemon. Lemon ini singkatan yang cerdas banget loh. Fungsinya itu kayak daftar periksa seorang detektif. Mulai dari L, look externally atau lihat dari luar. E, evaluate dengan aturan 3-3-2. M untuk skor malampati. O untuk obstruction atau sumbatan dan obesitas. Dan terakhir N untuk neck mobility atau pergerakan leher. Semua ini jadi petunjuk penting untuk mendeteksi potensi masalah dari awal. Nah, setelah risikonya diidentifikasi, atau bahkan kalau kejadiannya tak terduga, tim medis butuh peta jalan yang jelas. Disinilah panduan dari Difficult Airways Society, atau DAS, muncul sebagai pahlawannya. Inilah master plan yang dirancang khusus untuk momen-momen genting seperti ini. Filosofi utamanya itu sederhana tapi kuat banget. Prioritas utama adalah mempertahankan oksigenasi. Ini krusial loh. Ada pergeseran pola pikir di sini. Tujuannya bukan cuma soal berhasil masukin selang, tapi yang paling penting adalah menjaga oksigen tetap mengalir ke otak dan organ vital pasien, apapun caranya. Dan panduan ini disusun dengan sangat cerdas menjadi 4 rencana bertahap. Ada rencana A, upaya intubasi awal. Kalau gagal, tim langsung pindah ke rencana B. Kalau itu juga gagal, masih ada rencana C. Dan sebagai pilihan terakhir penyelamat nyawa, ada rencana D. Ini adalah sebuah eskalasi yang logis dan sangat terkendali. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Kita mulai dari 2 rencana pertama, di mana fokus utamanya adalah mencoba rute standar dan punya rencana cadangan yang selalu siap sedia. Rencana A itu upaya pertama. Kalau intubasi berhasil, ya bagus, aman. Tapi kalau gagal, nah ini titik keputusan yang sangat kritis. Tim gak akan terus-terusan mencoba tanpa henti. Mereka secara resmi akan bilang intubasi gagal, langsung panggil bantuan senior dan pindah ke rencana B. Jadi gagal di sini tuh bukan sebuah kemunduran, tapi pemicu untuk naik ke level rencana selanjutnya. Rencana B ini adalah manuver penting pertama. Fokusnya geser dari intubasi standar ke pengamanan oksigenasi pakai alat lain, namanya Supraglottic Airway Device atau SAD. Anggap saja ini seperti sungkup yang ditaruh di atas tenggorokan untuk membuka jalan napas. Jadi bukan selang yang masuk jauh ke dalam. Ini cara cerdas untuk membeli waktu dan menjaga pasien tetap stabil sambil memikirkan langkah berikutnya. Tapi, gimana kalau rencana A dan B gagal? Dan bahkan upaya terakhir dengan ventilasi sungkup, yaitu rencana C, juga nggak berhasil. Nah, disinilah kita sampai di puncak dari algoritma ini, krisis CICO dan rencana D. Pertama, ventilasi gagal. Usaha untuk memompa udara ke paru-paru sudah nggak efektif lagi. Lalu oksigenasi gagal, saturasi oksigen pasien mulai anjlok drastis. Di titik inilah pemimpin tim akan membuat deklarasi paling krusial. Nyatakan CICO! Ini adalah sinyal yang super jelas dan tegas untuk seluruh tim. Artinya, stop semua upaya lain, kita langsung beralih ke rencana pamungkas penyelamat nyawa. Dan rencana itu adalah rencana D, teknik scalpel buji tube. Mungkin kedengarannya dramatis ya, tapi ini adalah prosedur yang sangat terlatih. Membuat sayatan, memasukkan pemandu, dan mengamankan jalan napas melalui selang. Ini bukan tindakan panik, melainkan sebuah keterampilan bedah yang dilatih berulang kali untuk menyelamatkan nyawa. Sekarang,
Coba kita mundur sedikit dan lihat dari gambaran yang lebih besar. Apa sih yang membuat panduan ini efektif banget? Jawabannya bukan cuma soal tekniknya, tapi keseluruhan sistem di baliknya. Panduan ini begitu kuat karena memperhitungkan faktor manusia. Mereka menekankan komunikasi yang jelas, kepemimpinan yang efektif, manajemen sumber daya saat krisis, dan bahkan ada sesi debriefing setelahnya untuk pembelajaran. Intinya adalah memastikan kerja tim yang solid di bawah tekanan yang luar biasa. Jadi poin utamanya adalah ini. Sebuah rencana yang matang bisa mengubah potensi bencana besar menjadi prosedur yang bisa dikelola. Ini semua tentang punya peta jalan yang jelas saat kita tersesat dalam situasi paling genting. Ini membuat kita jadi berpikir ya, bagaimana sebuah sistem yang baik, entah itu di dunia medis, penerbangan, atau bidang apapun, bisa mengubah krisis yang kacau menjadi prosedur yang terkendali. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan persiapan, perencanaan, dan kerja tim.